Bogor memiliki keanekaragaman hayati yang sangat melimpah. Pegunungan, air terjun, bahkan danau menjadi daya pikat siapapun yang ingin menyaksikan panorama kehijauan dan merasakan keheningan alam. Setu Rawagede menjadi salah satu primadona yang kini makin populer di kalangan penikmat wisata dan para pecinta alam. Terletak di ketinggian 800 meter di atas permukaan laut di perbatasan Kabupaten Bogor. Siapapun yang hendak kemari harus melintasi jalan berliku dan menanjak dengan trek yang cukup curam dan landai. Tapi saat tiba di desa Sirnajaya, merona keceriaan kami, disambut suasana alam dan udaranya yang sejuk. Pemirsa Jelajah Negeri, kali ini saya berada di Desa Sirnajaya, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor untuk melihat potensi wisata alam yang ada di desa ini. Setelah tadi 3 jam perjalanan dari kota Jakarta, menempuh ini bisa menjadi alternatif untuk Anda yang jenuh dengan hiruk-pikuk ibu kota. Namun tentunya tetap menerapkan protokol kesehatan dan bagaimana keindahan dari pesona wisata yang ada di sini, ikuti perjalanan saya. Pemandangan alam setu atau danau yang terbentuk secara alami berlatar perbukitan, sawah, serta beberapa curug kecil. Di balik perbukitan Kecamatan Sukamakmur adalah kawasan puncak yang tersohor di kawasan Gunung Gede, Pangrango, dan Gunung Salak. Sebagian kecil pengunjung menginap di bungalow, sebagian lainnya mendirikan tenda di lahan perkemahan. Di tengah pandemi, aktivitas camping menjadi alternatif, melepas kepenatan untuk menghirup udara segar, bersantai di tepian setu, menikmati suasana eksotis, dan tetap menjaga protokol kesehatan. Di tengah danau terdapat salah satu jembatan bambu terapung ditopang beberapa tong, penghubung ke beberapa titik lokasi strategis untuk menikmati alam setu. Jembatan ini juga sering dijadikan salah satu spot berfoto oleh pengunjung. Karang Taruna Desa Sirnajaya yang dipercaya mengelola kawasan setu membangun beberapa spot selfie, di antaranya di sekitar curug kecil dan taman-taman bunga. Meniti jalan setapak yang dibuat mengapung di permukaan setu terasa sensasi sedikit menggetarkan hati. Tapi jangan khawatir, karena jalur titian ini cukup kuat dan dilintasi menuju ke sisi lain di seberang setu. Ini dia pemirsa. Situ Rawagede, danau alami yang ada di Desa Sirnajaya. Suasana yang sangat sejuk, enak sekali untuk Anda bisa mengajak keluarga berwisata karena juga banyak permainan anak di sini. Juga banyak spot-spot foto yang sangat menarik. Di sana juga ada bukit di mana ada beberapa curug yang juga tidak kalah indah. Di area setu yang cukup luas, terdapat beberapa fasilitas lain seperti saung, kolam, dan terapi ikan. Air dari sumber mata air gunung dialirkan ke beberapa curug kecil.
mengalir ke kolam-kolam di sekitar Setu. Setu Gede adalah kawasan rawa yang dikelola secara gotong royong oleh organisasi pemuda dan warga Desa Sirnajaya, dibantu oleh Pemda setempat. Kami pun diajak warga setempat untuk lebih mengenal Desa Sirnajaya ke lokasi lain di lereng perbukitan. Selain Setu, Alam Sukamakmur juga memiliki beberapa curug. Untuk menuju ke Curug Birem yang ada di balik bukit sana, kita akan menaiki pickup ini pemirsa. Dan saya juga akan ditemani dengan guide kita hari ini, Pak. Oke, perjalanan ke sana ini berapa lama, Pak? Sambil naik ya, Pak? 30 menit. 30 menit, oke. Menggunakan pickup ya? Panjangnya 500 meter. Oke, siap. Yuk kita berangkat ke atas. Langsung aja kita berangkat pemirsa. Semakin ke atas bukit, udara semakin segar dan lebih dingin. Kabut pun turun perlahan, sementara hari semakin siang, suasana menjadi lebih teduh dan mendung. Jalan desa masih dapat dilalui kendaraan bak terbuka yang kami tumpangi untuk menuju Curug Ciberem, Rawa Gede. Jalan yang kita lalui ini cukup terjal pemirsa, walaupun menggunakan mobil dengan kurang lebih waktu 30 menit, tapi cukup terjal namun tetap asik karena pemandangan yang sangat indah. Kami memilih menumpang kendaraan ini yang melaju tersendat di jalanan tanah berbatu, mengejar waktu agar terhindar dari hujan. Mobil kita selip, jadi kita lanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki pemirsa. Kurang dari 20 menit, kendaraan berhenti di salah satu rumah penduduk di tepi hutan. Jalan tanah yang becek sempat membuat kendaraan slip. Tapi kami tidak kecewa, apalagi melihat panorama alam di sini. Ribuan pepohonan hutan tropis dan lahan luas ditumbuhi rumput seperti permadani membentang. Berjalan menanjak sedikit sekitar 5 menit melalui rerumputan, kami sampai di Curug Ciberem, Rawa Gede. Menikmati keheningan di tengah gemuruh curug yang airnya memancar deras menjadi hal yang luar biasa. Waktu seakan berhenti berputar, terbawa alunan nada alam yang mengalun bersama deru air yang mengalir deras hingga sayup dari hulu ke hilir. Sejenak tertegun menikmati sejuknya percikan air pegunungan, menghadirkan kesegaran alami. Air abadi dari sumber mata air pegunungan ciptaan ilahi, bersyukur akan nikmat dan kesuburan bumi yang diberkahi oleh hujan. Curug Ciberem adalah salah satu curug indah di Sukamakmur.
Suasana sepi dengan pemandangan tebing dan hutan di sekeliling curug membuat kami betah berlama-lama di sini. Tapi rintik kecil dari langit yang memang sudah mendung menyadarkan kami untuk segera beranjak meninggalkan Curug Ciberem. Ternyata pemirsa, Curug Ciberem indah sekali. Terima kasih Pak, saya sudah ditemani, dan pemirsa Silka masih akan melanjutkan perjalanan untuk mengeksplor Kabupaten Bogor. Jadi jangan kemana-mana, jelajah negeri segera kembali. Berada di kaki Gunung Gede dan Salak, juga memiliki banyak curug yang indah, menjadikan Bogor dijuluki pula sebagai kota seribu curug. Saking eloknya, banyak pengunjung berdatangan dari berbagai penjuru. Ya, Kak, kalau mau ke rumah pohon bisa nggak? bisa. Di mana berarti kita lewat? Nanti kita ke atas, kita bisa diantar naik odong-odong. Naik odong-odong Iya. nih, berarti boleh ya? Boleh, Naik yuk. sekarang? Curug Ciherang, salah satu di antara curug menawan yang dimiliki Bogor. Meski sempat ditutup dan diterapkan pembatasan pada masa pandemi, daya tarik Curug Ciherang di Sukamakmur seakan tidak pernah surut. Menuju air terjun Ciherang, kami harus melalui rumah kayu di sebuah pohon besar. Tentu saja kami sempatkan untuk singgah di rumah pohon dengan terlebih dahulu melewati sebuah jembatan kayu. Berada di rumah pohon, kami dapat menikmati indahnya alam dari ketinggian. Pohonnya pemirsa, jadi dari rumah pohon ini kita bisa melihat secara langsung Curug Ciherang yang ada di sana ya Kak? Iya, benar. Rumah pohon ini terbuat dari kayu bercat yang terlihat unik. Kesan eksotis akan semakin tampil kala kabut tipis mulai turun. Lanskap Curug Ciherang dengan panorama bukit dan alam mempesona terlihat dari ketinggian rumah pohon. Spot rumah pohon inilah yang membuat air terjun Ciherang cukup populer di kalangan wisatawan. Dari tempat ini, wisatawan dapat menikmati dengan jelas pemandangan alam seperti hutan dan pegunungan. Beberapa spot menjadi kegemaran wisatawan untuk menikmati panorama alam terbuka ini. Karena suasana yang begitu natural dan memikat merupakan daya tarik utama objek wisata Ciherang.
Menuruni rumah pohon, kami kembali ke jalur menuju Curug Ciherang. Tidak perlu khawatir untuk mencapai lokasi Curug Ciherang saat ini cukup mudah. Pengunjung tidak harus menempuh jalur trekking yang jauh. Trek menuju air terjun cenderung menanjak dengan jalur jalan setapak berbatu. Meski perjalanan cukup singkat, pihak pengelola selalu mengimbau untuk berhati-hati. Tidak kurang 10 menit lamanya berjalan dari rumah pohon, sampailah di depan air terjun Ciherang. Gemuruh aliran air yang deras menghanyutkan suasana. Kami disuguhkan kesegaran air sekaligus pemandangan alam yang mengesankan. Kagum pada ciptaannya. Suasana Curug Ciherang yang berada di ketinggian 900 meter di atas permukaan laut begitu indah, membuat tertarik untuk langsung berbasah-basahan. Air yang sangat jernih dan dingin menyegarkan tubuh dengan udara di sekitarnya juga terasa sejuk. Kami berendam di kolam yang berada di bawah aliran air terjun ini dengan tetap berhati-hati. Karakteristik air terjun yang berair jernih ini membuat kami terpikat, apalagi letak air terjun berada di tengah hutan. Berada di tengah alam curug bertingkat 3 tersaji di bawah kerindangan pohon menghijau di tengah pegunungan alam. Sesuai namanya, Ciherang memiliki arti air yang jernih. Kata Ciherang disematkan karena air terjun ini sangat jernih, sehingga dasarnya dapat terlihat dengan jelas. Area Curug Ciherang saat ini menjadi satu kawasan wisata alam yang modern, karena selain curug, namun juga memiliki banyak fasilitas dan objek wisata lain yang cukup lengkap. Pihak pengelola juga membangun kolam renang dengan berbagai wahana menarik, selain wahana kastil yang menjadi salah satu wahana favorit. Curug Ciherang juga menghadirkan permainan outbound, berada di tengah area Curug Ciherang di mana terdapat bangunan gapura ala Jepang dan terdapat jembatan gantung. Pengunjung bisa menyusuri jembatan dan menikmati suasana alam dari ketinggian. Pemirsa, di wisata alam Curug Ciherang ini juga ada jembatan gantung sepanjang 100 meter dan juga ada kastil. Jika ingin melihat ke sana, langsung aja yuk kita naik ke jembatan gantung. Nah, jembatan gantung ini juga menjadi salah satu daya tarik tersendiri pemirsa yang ada di wisata alam Curug Ciherang. Karena dari sini kita juga bisa melihat pemandangan yang indah. Wow, bisa melihat Kabupaten Bogor dari sini, pegunungan, bukit yang cantik, luar biasa. Meskipun pandemi belum berakhir, antusias pengunjung datang ke Curug Ciherang cukup terasa, utamanya pada akhir pekan.
Pihak pengelola tetap menerapkan protokol kesehatan dan pengawasan yang ketat di objek wisata Curug Ciherang. Kita melaksanakan kolaborasi dengan kabupaten kota, ya jangan sampai ada yang para pengunjung terpapar ya di tempat wisata. Nah untuk itu kita punya strategi untuk penanganan ini. Ya, yang pertama kita mengejar herd immunity. Ya. Herd immunity, alhamdulillah Jawa Barat sudah yang dosis 1 sudah di atas 60 dan kemudian juga kami kemarin melakukan mobile vaksin. Ya mobile vaksin ke tempat-tempat wisata, kemudian juga ke tempat-tempat kampung adat dan kemudian juga ke tempat yang memang masih rendah capaian vaksinnya. Selain kita mengejar herd immunity, kemudian juga kita lakukan 3T di tempat wisata. Ya, kita lakukan testing, kita lakukan antigen di beberapa tempat wisata yang ada di Jawa Barat. Ya, supaya sekarang para pengunjung ini merasa aman dan nyaman ya bahwa tempat wisata di Jawa Barat ini sudah mempunyai standar. Ya. Kita bentuk satgas di tempat-tempat wisata dan kemudian juga selain itu juga kita lakukan edukasi. Ya. Sesuai ketentuan, pengelola tempat wisata menerapkan peraturan yang harus dipatuhi, seperti hanya menerima pengunjung maksimal 50% dari kapasitas, dan juga tutup pada 17 waktu Indonesia Barat dan wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan screening terhadap semua pengunjung dan pegawai. Pesona Kecamatan Sukamakmur di Kabupaten Bogor seakan tidak ada habisnya karena masih banyak potensi dan kekayaan alam lain di sini yang belum semua kami jelajahi. Tersirat makna dan kesan pada perjalanan jelajah negeri kali ini bahwa sangat penting untuk mencintai dan peduli pada negeri kita sendiri yang berlimpah kekayaan alamnya. Pemirsa, usai sudah perjalanan saya mengeksplor Kabupaten Bogor dengan keindahan yang luar biasa. Tentunya masih banyak tempat-tempat yang akan kita jelajahi di Nusantara, namun tetap ingat menerapkan protokol kesehatan. Sampai jumpa, salam jelajah negeri!